Pembentukan Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS bertujuan sebagai simbol kerjasama antara Amerika Serikat dan Rusia setelah Perang Dingin di antara kedua negara berikut. ISS sendiri biasanya digunakan sebagai fasilitas penelitian untuk membuat perkembangan dalam pengobatan, teknologi, dan eksplorasi ruang angkasa. Saat ini baik astronot Amerika dan kosmonot Rusia sedang berada menempati ISS. Mereka menggunakan roket Soyuz dari bumi untuk bisa pergi ke ISS. Hal itu bisa kita lihat di mana kedua astronot yang bernama Kira dan juga Christian diterbangkan menuju ISS. Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Legend Movie dan balik lagi bersama saya Ben yang akan tetap menemani kalian sampai ke alam bawah sadar kalian. Iya, bagaimana puasa kalian, lancar? Apa masih ada teman kalian yang suka ngajak makan siang-siang? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film kesukaan kalian, tentunya yaitu film thriller fiksi ilmiah yang berjudul ISS. Singkat cerita, setibanya di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS, mereka berdua disambut baik oleh para kosmonot Rusia yang telah terlebih dulu berada di sana bernama Nikolai, Alexei, dan juga Nika. Kira dan Christian pergi ke sana tak lain untuk bekerja sama dengan para kosmonot dan membantu pimpinan mereka yang bernama Gordon. Do whatever you want in your sleep station. Sleep. This is you, portside. Glorified phone booth. Terlihat jelas Kira yang baru pertama kali berada di ISS sangat senang karena ia bisa merasakan bagaimana hidup tanpa gravitasi. Pada kesempatan itu Gordon memberi sebuah arahan singkat pada Kira untuk bisa mengendalikan situasi dan kondisi di sana. Kira yang merupakan seorang ahli bedah atau dokter ditempatkan berdampingan dengan Alexei yang juga seorang dokter sekaligus ahli biologi. Welcome aboard, Doctor. Tak lama kemudian setelah menyelesaikan pekerjaannya, Kira tampak heran melihat semua teman-temannya melakukan aktivitas yang tidak biasa. Disinilah Christian menjelaskan kalau mereka tidak harus selalu kerja terus-menerus dan menuruti peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Christian menyuruh Kira untuk bersenang-senang menikmati fasilitas yang telah disediakan. Di malam hari, Kira, Gordon, Christian, Nika, dan yang lain berkumpul di suatu ruangan. Pada kesempatan itulah mereka ngobrol ngalor ngidul menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Meskipun negara mereka sempat bermusuhan, tapi mereka semua lebih memilih untuk melupakan hal itu. Setelah cukup bersenang-senang, mereka semua membawa Kira untuk memasuki kupola. Ternyata kupola sendiri merupakan tempat para astronot dan kosmonot melihat keindahan seluruh penjuru planet bumi dari luar angkasa. There's no borders. Keesokan harinya Kira dikagetkan dengan beberapa tikus penelitiannya yang menyerang melukai satu sama lain. Atas hal itulah Kira terpaksa menyuntik mati beberapa tikus penelitiannya. Ketika Kira kembali memasuki kupola untuk melihat keindahan planet bumi, Kira dibuat tercengang dengan beberapa ledakan di sekitaran wilayah Amerika dan Rusia. Mengetahui hal itu, Gordon memerintahkan mereka semua untuk keluar dari tempat tersebut. We gotta get out to the cupola now, guys. Atas fenomena yang telah mereka lihat, pihak kosmonot Rusia dan astronot Amerika meminta jawaban dengan apa yang sedang terjadi di wilayah mereka saat ini.
Sayangnya setelah sekian lama menghubungi pusat kendali, mereka tak kunjung mendapatkan informasi. P6 solar array. No visible damage. Houston, this is... Di tengah ketegangan itulah Gordon mendapat pesan dari pusat kontrol untuk merahasiakan informasi yang akan ia dapat. Informasi itu ternyata adalah perintah dari kantor pusat untuk Gordon dan para astronot Amerika mengkudeta atau memiliki kendali penuh atas ISS. Hal itu harus mereka lakukan karena militer Amerika kini sedang perang melawan militer Rusia. Karena perintah itulah Gordon tampak bingung sebab ia tak mau mengkhianati teman-temannya. Tak lama kemudian mereka dibuat kaget oleh beberapa sistem ISS yang tiba-tiba mati. Tak ingin stasiun luar angkasa mereka jatuh, para astronot dan kosmonot pun bekerja sama melakukan segala cara agar sistem ISS kembali pulih. Oleh karena itu, dengan terpaksa Gordon menyarankan dirinya sendiri untuk pergi keluar ISS, memperbaiki sistem yang rusak. Ketika Gordon baru saja keluar dari ISS, ia dibuat terkejut karena terlihat keadaan bumi saat ini. Maka dari itu, Gordon memerintahkan Kira untuk menjauhkan semua orang dari jendela karena ditakutkan mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan arahan yang diberikan oleh Kira, Gordon yang masih tak percaya dengan apa yang sedang terjadi saat ini perlahan-lahan merayap mendekati SSRMS. My goal to find an easier way to manufacture what people needed. You raced through the space program. You and I both know. Want to talk about you? Tampak jelas aksi nekat Gordon saat ini sebenarnya sangat berbahaya karena bisa membahayakan nyawanya sendiri. Kira yang tak mau Gordon ketakutan terus-menerus mengajak ngobrol Gordon hingga ia tak sadar akan perbuatannya. Ketika Gordon sedang mengalami kesulitan karena tali pengaitnya yang kurang panjang, obrolan mereka tiba-tiba mati. Kira, do you read? What happened? My comms are out. Where's Completely Alexi? out. There's nothing. All right, keep at it. Secara mengejutkan ternyata itu adalah perbuatan Alexi yang memutus kabel komunikasi mereka. Disinilah kita dapat menyimpulkan kalau sebenarnya Alexi telah mengetahui kabar dari kantor pusat mereka tentang perang yang sedang terjadi. Atas hal itulah Gordon yang baru sadar kalau ia telah terperangkap masuk ke dalam jebakan mereka. Berusaha untuk menghubungi Kira dan kembali ke stasiun, sayangnya Nikolai yang juga mendapat perintah dengan terpaksa harus menyingkirkan Gordon. Nika dan Kira yang melihat kalau Gordon terapung-apung di luar angkasa segera mencoba untuk menolongnya. Mereka berdua kemudian keluar dan mengecek tali pengait Gordon. Sayangnya Gordon tidak mengaitkan tali itu pada tubuhnya. Alhasil Gordon dianggap telah tewas oleh Nika dan yang lainnya. Nika yang menganggap kalau Gordon masih hidup mencoba menanyakan pada Alexi dan juga Nikolai. Pada kesempatan itulah mereka berdua menjelaskan pada Nika kalau sebenarnya kini sedang terjadi perang antara Rusia dan Amerika. Atas hal itu mereka diperintahkan untuk mendapatkan ISS sekaligus menyingkirkan para astronot. Di waktu yang bersamaan Christian memasuki ruangan Kira. Di sanalah Christian yang juga sebenarnya tahu tentang apa yang sedang terjadi saat ini, menjelaskan panjang lebar pada Kira yang masih menganggap kalau peristiwa Gordon hanyalah sebuah kecelakaan. Di tengah obrolan mereka, Nika tiba-tiba datang dan meminta Kira untuk berbicara empat mata.
Pada kesempatan itulah Nika mengajak Kira bekerja sama memberikan sebuah kunci khusus untuk membuka loker Alexei. Ternyata Kira diperintahkan oleh Nika untuk mengambil sebuah senyawa lanjutan dari biru Prusia dan kalium yodium bernama Node Zero yang bisa digunakan untuk obat radiasi. Siapapun yang bisa membawa obat itu ke bumi saat ini, mereka dianggap telah mendapatkan ISS. Dengan kata lain, Nika mempercayai Kira untuk membawa obat itu pulang ke negaranya. Selagi Kira sibuk mencari obat yang dikatakan Nika sendiri mengalihkan perhatian kedua temannya yang berdalih akan meledakan ISS. Di tengah pencariannya itulah Kira yang meminta tolong pada Christian dibuat kaget oleh Christian yang mengatakan kalau obat yang dikatakan Nika itu tidak ada. Mengetahui Nika telah menjebak mereka, Kira dan Christian pun segera pergi mencari wanita itu. We gotta go now. We have to find her now. Come on. Melihat Nika sedang dibujuk oleh Alexei dan juga Nikolai untuk tidak meledakkan ISS, Christian yang panik malah tanpa basa-basi langsung menyerang Nika dari belakang. Sangat disayangkan karena benturan keras di kepala belakang, Nika harus tewas secara mengenaskan. Merasa mereka telah dihianati, Nikolai berniat untuk menghabisi Christian dan juga Kira. Nikolai! Expect to hide until the radios come back online. Gonna be about 9 hours. No, Chris. Sementara itu di sisi lain Kira yang belum mengetahui kalau Nika telah tewas meminta Christian untuk kembali mengecek keadaan Nika. Disitulah Christian mengatakan kalau ia tak sengaja menghancurkan tengkorak belakang Nika. Mengetahui hal itu sontak, Kira yang ketakutan pun langsung mengikuti Christian yang masuk ke dalam ruang penyimpanan untuk bersembunyi. Where are we going? Leonardo. Garbage and storage. Beberapa saat kemudian Alexei yang sedang bimbang tiba-tiba dikagetkan dengan sebuah tayangan kamera monitor yang memperlihatkan kalau Gordon masih hidup. Maka dari itu Alexei yang tersadar akan kesalahannya diam-diam membantu Gordon untuk kembali masuk ke stasiun. Setelah memastikan Gordon selamat, Alexei tak sengaja bertemu dengan Kira. Pada kesempatan itulah Alexei menyuruh Kira untuk bersembunyi. Tak lama kemudian Nikolai datang ke sana menyuruh Kira dan juga Christian untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Hingga di suatu momen karena kesalahannya Christian berhasil ditemukan oleh Nikolai. Tapi kemudian terjadi aksi perkelahian sengit di antara mereka. Di tengah situasi kisruh itulah Gordon datang dan menanyakan keberadaan Nika. Mengetahui Nika telah tewas, Gordon yang menganggap kalau ini semua kesalahan Nikolai memasuki sebuah ruangan dan menantang Nikolai bertarung. Gordon yang menggunakan bor sangat merepotkan bagi Nikolai yang hanya menggunakan tangan kosong. Melihat pertarungan mereka yang begitu mengerikan, Christian, Alexei dan juga Kira mencoba untuk membobol pintu ruangan tersebut yang dikunci dari dalam. Meskipun sebenarnya Nikolai tak ingin melawan Gordon, tapi karena Gordon terus-menerus melawannya,
Nikolai dengan terpaksa mengeluarkan semua kemampuannya hingga dapat menusuk perut Gordon. Oleh karena itulah Gordon yang gak mau kalah mengambil sebuah obeng dan menusuk balik Nikolai, yang langsung membuat mereka berdua tewas secara mengenaskan. Singkat cerita, atas kematian ketiga teman mereka, Alexei, Kira, dan Christian tampak terpukul karena mereka bisa terkena imbas dari perang yang terjadi saat ini. Mengambil jalan tengah, mereka bertiga pun memilih untuk tetap selalu bersama. Suatu ketika saat Kira sedang menelusuri lorong demi lorong di tempat itu, ia tak sengaja melihat sebuah tulisan Node Zero. Dari sinilah Kira mengetahui kalau sebenarnya obat itu benar adanya, dan apa yang dilakukan Christian pada Nika adalah kesengajaan. Setelah mengecek kamar Christian yang ternyata berisi semua obat Node Zero dan sebuah pakaian astronotnya sendiri, Kira seketika kaget karena Christian telah berniat untuk mengkhianatinya. Oh my God. "24 jam kemudian, Kira menghampiri Christian dan Alexei yang sedang berada di suatu ruangan. Pada kesempatan itulah Christian menjelaskan kalau ia berkhianat terhadap Kira karena dirinya sendiri juga ingin pulang ke bumi dan tak mau meledak bersama para kosmonot saat itu. Tanpa diduga, penjelasan Christian rupanya membuat Alexei menjadi berpihak pada Kira. Hingga di suatu kesempatan, mereka berdua yang tak mau ada pengkhianat lagi di ISS dengan nekat menghabisi Christian. Dengan tewasnya Christian, Kira dan juga Alexei memutuskan untuk turun ke bumi sambil membawa obat Node Zero menggunakan roket Soyuz. Di dalam roket Soyuz terdengar jelas suara dari ruang pengendali yang menanyakan siapakah yang mengendarai roket. Tak mau ambil pusing, Kira langsung memutus koneksi mereka dengan kantor pusat. Lebih memilih pergi dengan Alexei kemanapun roket mendarat. Dan begitulah pembahasan alur film yang berjudul ISS, sebuah film thriller fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Gabriela Copperthwaite dan ditulis oleh Nick Safir. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai film satu ini? Apakah sangat seru atau biasa-biasa saja? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja. Dan jika kalian tidak suka dengan channel ini silahkan dislike aja. Oke, sekian pembahasan film dari kami. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Saya Ben pamit undur diri. Bye-bye.